Tapi kecurangan ini kan kemungkinan juga dilakukan oleh semua paslon barangkali ya. Nah itu dia, masif itu kan tidak bisa kita menuduh hanya menguntungkan satu pihak. Semua pihak itu kasus-kasusnya itu tergantung kasusnya. Ada kasus yang ya, kubu satu yang diuntungkan, ada kasus kubu dua, ada kasus kubu tiga, ada kasus partai A yang diuntungkan, partai B dirugikan. Tapi ada juga kasus konflik persaingan di internal partai. Sesama caleg. Sesama caleg. Nah itu misalnya begitu diputuh, tek, ya kan? Disebar medsos seluruh Indonesia. Persepsi pembacanya, waduh semua TPS seluruh Indonesia kayak begini. Nah jadi kan jadi ribut. Padahal mungkin di TPS itu polanya begini, TPS itu polanya begitu. Nah jangankan internal partai dan antar partai serta antar paslon presiden ya, DPD juga kayak gitu. Jadi DPD itu calonnya kan banyak tuh, tiap provinsi yang menang tuh 4. Nah nanti yang nomor 5, nomor 6 yang pasti berusaha ya? Berusaha. Naik. Iya, makanya waktu saya ketua DKPP 2000, ya mulai KPU ya 2009, saya mendirikan ya karena perintah undang-undang, karena dianggap di Dewan Kehormatan KPU baik, lalu ditingkatkan jadi Dewan Kehormatan KPU dan Bawaslu juga, namanya DKPP. Nah, jadi selama 5 tahun itu kami menemukan kasus itu 340 lebih yang kita kasih sanksi. Nah, sebagian terbesar itu di tingkat kecamatan. Tapi sama. Kecurangan banyak di situ. Banyak, kira-kira 50% di tingkat kecamatan. Ya. Nah, tapi itu menguntungkan semua pihak. Semua artinya semua paslon itu bermain lah. Iya, nah jadi 10% diantaranya kami pecatin. Jadi saya ini dikenal sebagai tukang pecat, begitu loh. Nah, tetapi kalau dibilang masif itu, iya. Tapi kalau dibilang terstruktur, sistematis, nah belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Nah, apakah belum pernah ada yang TSM? Pernah. Ya rata-rata itu di tingkat kabupaten. Jadi kalau misalnya bupatinya itu incumbent, besar kemungkinan ikut cawe-cawe. Apalagi di kabupaten yang jauh dari wartawan. Nah, itu kan kalau tidak terendus ya. Iya, awal-awal dulu ya kan. Itu di Madura begitu, di Papua apalagi. Kalau yang incumbent gitu ya. Jadi TSM itu sudah pernah terjadi, diputus oleh MK, yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Pernah. Ya, jadi bukan sekedar teori ini, dalam prakteknya sudah ada. Nah, jadi itu terjadinya di mana-mana. Nah, hanya yang jadi masalah ini dari 2004 sampai sekarang ini ada perubahan-perubahan aturan yang membuat masalahnya itu makin tambah ribet. Tambah ribet gitu loh ya. Nah, misalnya 2009 mulai perhitungan suara terbanyak. Jadi nomor urut tidak lagi berlaku. Akibatnya di intern partai 2014 makin seru. Nah, gitu ya kan? Makin seru, apalagi 2014 itu ada apa namanya? Ya itu makin seru. Kemudian 2019 ya kan? Ada incumbent. Ya kan? Nah, bayangkan waktu 2019 itu orang pada lupa petugas TPS KPPS itu ada jumlahnya itu 894 yang meninggal. Yang meninggal ya, betul. Nah, tidak untuk mengecilkan yang sekarang ini 90 yang meninggal. Ya kita jangan anggap cuma 90, bukan begitu. Banyak yang meninggal. Tapi 2019 itu 894. Berarti kan berapa itu? 10 kali. Ya, 10 kali lipat. 10 kali lipat. Artinya ketika itu incumbent-nya namanya Presiden Jokowi. Dan dia resmi berkampanye. Jadi ini bukan sekedar cawe-cawe. Dia kampanye betulan. Iya kan? Anda bayangkan kepala desa dan sebagainya. Iya kan? Jadi seru itu. Nah, tapi yang lebih seru lagi sekarang. Karena pemilihan umumnya serentak, bareng. Mulai dari
Ya, dengan pileg daerah. pileg daerah, ya. ya kan, apalagi nanti November kan, Nanti pilkadanya. mau dipercepat September itu pilkada. Tapi sekarang ini serentak dengan pilpres, maka pusat perhatian orang ke presiden. Jadi dengan adanya Gibran, ini campur aduk masalahnya. Jadi semuanya memikirkan pilpres. Semua kejadian yang masif tadi dipersalahkan ke pilpres, dikaitkan dengan pilpres, yang di situ ada Gibran dan ada bapaknya sebagai presiden. Jadi presiden itu diisukan cawi-cawi seolah-olah yang masif kecurangan itu digerakkan secara sistematis dan terstruktur oleh Presiden Jokowi. Anggapannya kayak begitu. Jadi makin seru ini barang gitu loh. Jadi masyarakat, saudara para penonton harus ngerti kira-kira ini fenomena yang terjadi. Jadi saya kalau menganjurkan ya sudah kita rasional aja, positive thinking aja, ya kan? Kita nikmati aja ini. Kalau Pak Yusuf Kala bilang ini pemilihan umum terburuk dalam sejarah, nggak usah begitu, ya kan? Nggak usah kita banding-bandingin, apalagi kalau dari segi yang meninggal 2019 894, 10 kali lipat dari yang sekarang yang meninggal. Jadi saya menilai pemilu 2024 ini pemilihan umum paling seru. Gitu. Paling buruk ya? Ya, jangan paling buruk tapi paling seru gitu. Ya, positif thinking aja. Tapi waktu akan berjalan, saya yakin bahwa nanti akan reda dengan sendirinya.